Nasib tragis dialami seorang balita perempuan berusia 2 tahun di Kuansing, Riau yang tewas usai disiksa oleh pengasuh dan suaminya pada Rabu 11 Juni lalu. Mirisnya para pelaku merekam aksi penganiayaan terhadap korban ZR sembari tertawa. Kedua pelaku yakni Alpino, Yoki Saputra, dan Yogi Pratiwi alias Wiji saat ini sudah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Kuansing. Dalam rilis pada Sabtu 14 Juni, penyiksaan terhadap ZR dilakukan Wiji dan Alpino ketika korban rewel. Kapolres Kuansing AKBP Angga F. Herlambang dalam pernyataannya mengungkapkan Wiji tertawa ketika merekam aksi sang suami melakban kaki, tangan, serta mulut ZR hingga bocah tersebut kesulitan bernafas. Bukti rekaman tersebut ditemukan polisi di ponsel milik Wiji. Videonya direkam pada Minggu 25 Mei atau 2 hari setelah ZR diasuh oleh kedua pelaku. ZR bisa diasuh oleh Wiji seusai pelaku memohon pada ibu korban, Indah Sukma Dewi Sirait, agar memberinya pekerjaan. Indah yang kala itu memang membutuhkan pengasuh anak-anaknya, kemudian menyetujui permintaan Wiji. Alpino dan Wiji pun sepakat dibayar 1,2 juta rupiah untuk mengasuh ZR. Adapun Indah harus bekerja untuk menghidupi ZR dan adiknya yang masih berusia 2 bulan seusai berpisah dengan suaminya. Indah mempercayai Wiji untuk menjaga sang anak karena memang sudah kenal lama. Adapun kasus ini terungkap setelah Indah melaporkannya ke polisi karena curiga dengan kematian sang anak yang janggal. Pasalnya, ZR mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Pelaku berdalih ZR tertabrak motor hingga mengalami koma dan dirawat di ICU RSUD Teluk Kuantan pada Selasa 10 Juni. Sehari berselang, ZR meninggal dunia, sedangkan kedua pelaku langsung ditangkap pihak kepolisian. Jadi pada saat itu saya mendapat informasi dari anggota ada terjadinya kekerasan terhadap anak yang memang sudah ditangani oleh pihak rumah sakit pada saat itu. Kemudian saya perintahkan Kasatserse agar segera menindaklanjuti, mendatangi rumah sakit untuk menginterogasi awal. Setelah itu didapat informasi bahwasanya anak tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan informasi itu kita kembangkan. Ada hal penyebab kematian yang awalnya kami mendapat informasi bahwasanya dari tersangka atau pelaku ini, anak ini ditabrak oleh kendaraan yang tidak dikenal, tetapi dari keterangan rumah sakit bahwasanya menunjukkan ada hal yang tidak wajar. Oleh sebab itu, Kasatserse langsung berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk menemui secepatnya orang tua daripada korban. Kemudian berdiskusi terkait dengan rencana untuk dilakukan scientific investigasi di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah itu, hari itu juga langsung dibawa oleh Kanit PPA ke Pekanbaru untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Dari hasil daripada otopsi bahwasanya penyebab kematian yaitu bukan karena terbentur oleh benda yang keras, dalam hal ini ditabrak, tetapi ada beberapa luka lebam yang menyebabkan almarhumah ini meninggal dunia. Putrinya IS meninggal dunia, dan hasil daripada itu kemudian Kasatserse sudah juga memerintahkan tim opsnal untuk mencari siapa pelakunya. Memang secara kronologis nanti mungkin dijelaskan sama Kasatserse kenapa bisa anak tersebut berada di tangan para pelaku ini. Memang ada beberapa hasil pemeriksaan yang akan dijelaskan nanti. Yang jelas dari hasil pemeriksaan di laboratorium forensik Bitdokes bahwasanya penyebab kematian bukan akibat dari tertabrak kendaraan, tetapi akibat dari suatu tindakan berulang. Saya ulangi, suatu tindakan berulang yang menyebabkan lebam-lebam dan lain sebagainya. Kasus ini masih terus kita dalami
dan sudah kita amankan 2 orang tersangka yang diamankan Rausnal, yaitu pelaku YP umur 24 tahun jenis kelamin perempuan dan AYS umur 28 tahun jenis kelamin laki-laki. Untuk pasal yang kami terapkan yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Jadi proses ini sudah kita tangani, semoga hasilnya akan kita buat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.